Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan kembali menganugerahkan kami kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan bersama melalui GCLC. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang tahun 2021. Dan di dalam GCLC pertama di awal tahun ini, kembali Tuhan satukan kami untuk menikmati persekutuan ini. Dan khususnya kami mau belajar tentang satu orang tokoh yang di dalam segala kerusakannya dan juga di dalam segala kekuatannya Tuhan telah pakai, yaitu tokoh Paulus. Ketika engkau menjamahnya, ketika engkau merubah hidupnya, maka kami boleh menyaksikan bagaimana perjanjian baru menyaksikan sang tokoh ini. Dan kiranya teladannya dan prinsip-prinsip hidupnya menjadi bagian yang akan menginspirasi hidup kami sebagai alumni yang hidup di zaman ini. Kami mohon anugerah-Mu di tengah-tengah segala kondisi keterbatasan, termasuk hamba-Mu yang tiba-tiba menggantikan mendadak oleh karena kondisi Pak Mangapul Sagala dalam kondisi yang kurang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga beliau. Malam hari ini kami mohon pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan atas hidup beliau. Engkau menjamah dia dan sungguh-sungguh Engkau menyembuhkan dia. Kiranya malam hari ini dia boleh istirahat dengan baik. Dan kami berdoa untuk kami semua, baik yang kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkati kami dengan segala keterbatasan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jaringan yang kami gunakan. Kiranya semua fasilitas ini boleh berfungsi secara maksimal. Kami mohon kiranya kalau ada pengaruh-pengaruh kuasa si jahat, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana, yang tidak fokus kepada Tuhan dan tidak fokus kepada firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon di dalam kuasa Kristus yang telah merubah hidup Paulus. Malam hari ini kami mengharapkan Engkau melawat kami dan Engkau menjamah kami. Dan Engkau memberkati semua sarana yang akan kami pergunakan. Malam ini hanya kami menikmati satu hal, yaitu Engkau hadir menyapa kami dan Engkau berfirman kepada kami dengan segala keberadaan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan Kak Tio untuk membaca kisah 22. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik.
Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Tio. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Bang. Cukup, oke. Terima kasih ya. Ini satu bagian yang penting untuk kita mengerti tentang Paulus. Kalau kita memperhatikan bagaimana latar belakang hidup Paulus ya, sebelum dan sesudah dan juga di dalam masa-masa pelayanannya. Kita akan melihat bahwa perjanjian baru dari sekian banyak 2/3 itu dipenuhi oleh karya-karya daripada Paulus itu sendiri. Tapi siapakah Paulus sebenarnya? Malam hari ini kita akan melihat bagian ini untuk boleh memberikan sebuah wawasan atau pemahaman bagi kita. Ketika kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus boleh dikatakan bahwa dia seorang hebat ya, latar belakang di dalam segala sesuatu, tetapi ketika kita melihat bagaimana Paulus tampil di surat-suratnya, dia selalu menunjukkan bahwa setelah dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana bukan dia yang nyata, tetapi Tuhan dan anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Tetapi mungkin penting bagi kita untuk mengenal siapakah Paulus, latar belakangnya di mana dia tinggal. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam latar belakang kita akan melihat dua catatan. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa di dalam bagian tadi kisah 19 ayat 11, lalu 22, 21, 39 dan 22 ayat 3, dikatakan bahwa Paulus ini sebenarnya tidak jelas di mana lahirnya. Tetapi yang jelas adalah tinggal di Tarsus, ibu kota wilayah Kilikia pada waktu itu. Sebuah pusat budaya filsafat yang dan pendidikan yang bahkan lebih baik daripada Athena dan Alexandria. Ini menurut salah seorang penulis yaitu Strabo. Jadi saudara-saudara, kita bisa udah mulai mengerti bahwa siapakah Paulus dan lingkungan di mana dia dibesarkan, di mana dia hidup pada waktu itu. Catatan yang kedua, kita melihat bahwa ketika Stefanus dianiaya, ia masih muda. Ya, itu kata Yunaninya Neas. Ya, Neanis dikatakan usianya kurang lebih 24 sampai 40 tahun. Dan ini kita bisa baca di dalam kisah 7 ayat 58 dan juga Filemon 9. Ya, sudah menjadi tua, presbiter, kita melihat ini sekitar 50 atau sampai 56 tahun. Jadi kita perhatikan masa hidup Paulus ketika dia mengenal Tuhan, masih muda, dan ketika dia mengakhiri hidupnya di tahun 56 itu, kita melihat bahwa masa itu di mana dia bisa menggunakan untuk bisa melayani Tuhan. Diperkirakan ia lahir pada dasawarsa pertama kekristenan, memiliki seorang saudara perempuan, yaitu di dalam kisah 23 ayat 16. Bisa nggak kalau saya baca ini? Kisah 23 ayat 16. Kalau saya bisa baca untuk kita? Ya, Bang. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Iya, jadi dia tidak disebutkan namanya di sana, tapi dia punya saudara perempuan. Nah, siapa namanya Paulus ya? Nama Ibraninya adalah Saul ya, Saulos, seperti nama Israel. Mulai dari kisah 13 ayat 9 namanya berubah menjadi Paulus dari bahasa Latin yang
berarti kecil. Nah, perhatikan ya, itu perubahan itu. Paulus mengaku sebagai orang Ibrani dari suku Benyamin. Ini kita bisa baca di dalam Roma pasal 11 ayat 1 dan Filipi 3 ayat 5. Juga 2 Korintus pasal 11 ayat 22. Nanti makalahnya bisa diterima oleh teman-teman ya. Ia termasuk juga kaum Farisi. Malah mengaku mengikuti aliran yang paling keras. Ya, kita melihat itu di dalam kisah di dalam Filipi yang diceritakannya di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 dan 6. Mohon Kalusi bacakan untuk kita kembali Filipi pasal 3 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Ya. Silakan Kalusi. Di-unmute dulu. Ya, Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tak bercacat. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melihat ya kebanggaan-kebanggaan ketika pada waktu itu orang membanding-bandingkan bagaimana mereka berhasil dalam hidupnya secara lahiriah. Tetapi Paulus mengcounter mengemukakan siapakah dia, dan itu yang mau dipertentangkan, dikontraskannya ketika dia melihat bahwa kebenaran sejati adalah kebenaran atas pengenalan akan Kristus Yesus, dan itu sebagai anugerah Tuhan bagi Rasul Paulus itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang telah menjadi bagian hidupnya sebelum dia bertemu dengan Kristus, maka dikatakan di dalam bagian-bagian ayat-ayat berikutnya itu dikatakan ku anggap sampah, itu merupakan sebuah kerugian, gak ada artinya apa-apa. Walaupun kalau kita melihat nanti dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat, itu bukan berarti itu tidak ada gunanya. Tetapi itu makin membuka wawasannya bagaimana dia efektif untuk melayani Tuhan oleh karena pengenalannya kepada Kristus, oleh karena penyerahan dirinya kepada Kristus, oleh karena kuasa Kristus dan anugerah Kristus yang nyata di dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, itu di dalam konteks bagaimana Paulus sebagai seorang orang Yahudi kebanggaan dengan kebanggaan-kebanggaannya. Tetapi perhatikan di dalam bagian berikutnya juga dijelaskan bahwa dia adalah seorang warga negara ini. Ia termasuk juga di dalam seperti warga Tarsus lainnya, sejak dia warga negara yang ini juga seperti warga Tarsus lainnya di bawah Marcus Antonius Agustinus, ia berwarga negara Romawi. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 37. Jadi menekankan di sana bahwa dari segi kewargaan negara pun itu Rasul Paulus juga dua kewarganegaraan. Ketika dia di Roma itu orang juga melakukan pembelaan, orang takut terhadap Rasul Paulus itu sendiri. Jadi dia bukan hanya orang Yahudi, tetapi dia dua kewarganegaraan. Ya, tapi setelah dia di dalam Kristus berarti dia menyandang tiga kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan yang terakhir itu warga negara surga. Nah, saudara, kewarganegaraan yang pertama dan yang kedua itu yang disandangnya, dan itu merupakan kebanggaan banyak orang. Tetapi bagi Rasul Paulus, sebagai seorang Rasul Paulus, kita melihat bahwa ketika dia mengenal Kristus, maka kehidupannya di dalam kerajaan kewarganegaraan surga itu, hidupnya di dalam Kristus jauh menjadi satu kebanggaan yang sungguh-sungguh bukan hanya membuat Paulus itu menjadi satu pribadi yang membuat dia puas akan hidupnya, membuat Tuhan puas akan hidupnya, tetapi orang-orang yang mempelajari tentang hidup Paulus dan segala ajaran-ajarannya pun menjadi puas. Dan ini yang saya pikir ini menjadi sebuah hal yang menginspirasi kita gitu, bahwa segala yang kita capai di dalam kehidupan kita, status-status yang kita punya pun, kita akan melihat bahwa itu tidak berarti dalam arti sesungguhnya di hadapan Tuhan tanpa kita menikmati sebuah status yang baru, yang jelas, yang tidak berubah, yaitu hidup di dalam Kristus secara pribadi. Nah, saudara, ini menjadi hal yang perlu kita lihat dari seorang Rasul Paulus. Apa yang kita perhatikan, dia seorang
seorang yang terdidik juga. Dia studi rabbinik di bawah Gamaliel, ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 23. Kemungkinan Gamaliel antara 20 dan 50, tahun 50 di Yerusalem. Nah, ini beberapa kemungkinan. Apakah Paulus pernah ketemu dengan Yesus? Kalau kita perhatikan 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan di sana kemungkinan besar, ya, dikatakan kalau kami sudah pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, maka kami tidak pernah lagi menilainya demikian. Berarti pernah melihat dan menyaksikan bagaimana Rasul Paulus melihat bagaimana kehidupan seorang juru selamat, Yesus Kristus, yang menangkap dia di dalam pertemuannya di Damsyik itu sendiri. Jika ia pernah menjadi rabi, usianya tidak kurang dari 40 tahun. Dan sudah pernah, kita melihat ini, sudah pernah menikah. Ya, kita lihat beberapa keterangan di dalam 1 Korintus 7 ayat 8. Apakah kemudian dia menduda? Ini juga menjadi hal-hal yang terjadi pro dan kontra gitu. Tapi kita bisa membaca ayat-ayat itu bahwa kita melihat adanya demikian. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang yang dipakai Tuhan, ya, menjadi pengikut Tuhan. Tetapi ketika lihat latar belakangnya, kita akan melihat sesuatu hal yang sebenarnya, ya, memang di dalam mata dunia atau di dalam latar belakang kehidupan pendidikannya oke lah gitu. Tapi kita akan melihat nanti di dalam perpalingan, di dalam kehidupannya setelah dia di dalam Kristus, bagaimana kita melihat itu menjadi satu hal yang sangat membuat Paulus merubah dasar kehidupannya, pandangan hidupnya, penyerahan hidupnya, tujuan hidupnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lihat titik tolak kehidupan Paulus. Seharusnya juga ketika kita menemukan diri kita di dalam Kristus, sama seperti pengalaman Rasul Paulus menjadi pengalaman kita juga. Kenapa? Bukan karena kita ikut-ikutan sama Rasul Paulus, saudara-saudara. Tetapi dikatakan yang merubah hidup Paulus adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama gitu. Nah, kalau kita perhatikan tentang kehidupannya, apa aktivitasnya? Kalau kita melihat Galatia 1:13 dikatakan Paulus penganiaya jemaat. Tadi dijelaskan juga itu. Pertemuan dengan Kristus yang bangkit di Damsyik sekitar tahun 34. Ditangkap oleh Kristus Yesus di dalam Filipi 3 ayat 12 tadi. Apa hubungan pertemuan dengan Kristus dan kerasulan Paulus? Kita melihat bagaimana dia di sana menunjukkan sebuah perubahan, ya, 180 derajat di dalam kehidupannya. Ketika dia berkobar-kobar untuk menjadi seorang yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen, yang menganiaya. Dan di dalam pertemuan itu dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, perhatikan di sini kita melihat satu kalimat yang sangat jelas bagaimana Kristus berempati terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Yang dianiaya Paulus adalah umat-umat Kristen, pengikut-pengikut Kristus itu sendiri. Tetapi dikatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Maka ditanya di sana, siapakah engkau Tuhan? Dikatakan, aku Yesus yang engkau aniaya. Kita perhatikan di sini bagaimana hubungan pertemuan dengan Kristus dan kerasulan Paulus itu merubah kehidupannya. Baik nanti terhadap Tuhan maupun juga di dalam hubungannya pengabdian dirinya untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang keempat itu, ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8, dia memproklamasikan sebuah kehidupannya setelah dia bertemu dengan Kristus. Dia katakan di sana bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh Allah baginya. Saudara-saudara, dia mengakhiri perjumpaannya dengan Kristus di Damsyik itu. Dia mengakhiri dengan satu perjuangan sampai akhir, ya, yang dikatakan itu finishing well. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya bukan hanya dalam masa-masa tertentu, tetapi bagaimana Rasul Paulus dirubah oleh Tuhan di sana. Nah, saudara-saudara,
perhatikan di dalam bagian ini kita melihat bahwa pertemuan itu merubah hidup Paulus, ya, jalan hidupnya, ya, menjadi budak Kristus yang sungguh-sungguh dengan keharusan yang untuk memberitakan Injil, dengan penyerahan diri untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ada satu perubahan yang total. Nah, di sini nanti kita akan melihat bahwa ketika kita menghayati hidup kita juga di dalam Kristus, mungkin bentuk-bentuk kegiatan kita tidak menjadi orang yang full time seperti Paulus, tetapi di dalam semua kehidupan kita sejak awal kita ketemu dengan Kristus, itu di dalam rangka bagaimana kita menundukkan diri kita sebagai budaknya Kristus, melakukan kehendak Tuhan di dalam Kristus. Apakah kita sebagai seorang profesional? Apakah kita sebagai seorang usahawan? Apakah kita sebagai seorang ASN? Apakah sebagai seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau siapapun kita? Tetapi dikatakan bahwa di dalam semuanya itu, saya adalah budaknya Kristus itu sendiri. Nah, saudara, itulah yang terjadi ketika pertemuan daripada Rasul Paulus itu dengan Tuhan itu sendiri. Kita akan menyaksikan bagaimana dia dipakai Tuhan di sana dengan sungguh-sungguh, sehingga kita melihat bagaimana kehidupannya menjadi satu kehidupan yang sangat efektif ketika dia berjumpa dengan Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam pengutusan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kok nggak jelas ya? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul dengan program misioner yang mengarah ke ujung bumi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus diutus bukan untuk khusus orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia ditetapkan di sana. Kalau kita perhatikan pertobatannya. Lalu yang kedua di dalam Roma 11 juga, Paulus menyebut dirinya rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil dia secara khusus. Ya, sehingga kita memperhatikan di sini bukan kemananya yang penting, tetapi siapa yang memanggil dia dan di mana Tuhan tempatkan dia. Jadi di sini melihat Rasul Paulus bahwa dia tidak mau sama seperti rasul-rasul yang lain. Bahkan dikatakan di mana rasul-rasul lain yang membangun, saya tidak mau membangun di sana, gitu. Tetapi dia membangun misi pelayanannya sesuai dengan visi yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Maka kita akan melihat di dalam perjalanan misinya, saudara-saudara, kita akan melihat dalam perjalanan misi yang pertama sekitar tahun 46 sampai 49, diutus dari Antiokhia di Syria, bernama Barnabas, ya, Yohanes Markus, ya, kemanakan dari Barnabas itu sendiri. Yang kedua perjalanan Paulus dikatakan Siprus, tanah kelahiran Barnabas. Yang ketiga Asia Kecil bagian selatan sampai Antiokhia. Itu ayat-ayat yang sangat jelas dicatat di sana bagaimana Paulus melakukan perjalanan misinya. Nah, kalau kita mau lihat petanya, coba tampilkan petanya, nanti bisa lihat. Nah, ini daerah-daerah di mana Rasul Paulus melakukan perjalanan itu sendiri. Yang pertama di Ikonium, di Listra, di jemaat-jemaat Asia Kecil dan yang dikunjungi oleh Paulus, ya. Di konsili di Yerusalem, ya. Slide berikutnya. Jadi kita melihat daerah-daerah yang dipaparkan di dalam peta tadi itu adalah daerah-daerah di mana dikunjungin oleh Rasul Paulus itu sendiri. Ya, di sana kita bisa melihat juga bagaimana Petrus membela posisi Paulus untuk ikut memberkati pengikut Kristus dari bangsa-bangsa lain. Ya, bagaimana Tuhan pakai di sana. Di sini kita melihat bahwa walaupun Rasul Paulus diutus ke bangsa-bangsa lain, tidak berarti bahwa ya rasul-rasul yang lain tidak terlibat. Nanti kalau kita perhatikan di dalam surat Kisah Para Rasul itu sangat jelas diceritakan di sana. Lalu dicatat di sana Yakobus sependapat. Lalu menurut Galatia, Paulus dan Barnabas berjabat tangan dengan Yakobus, Kefas, Yohanes, dan menyepakati pembagian tugas antara misi Yahudi dan non-Yahudi. Jadi jelas kita melihat bahwa Paulus itu arahnya pelayanannya kemana? Yaitu kepada orang-orang yang non-Yahudi. Itu kalau kita perhatikan di dalam misi perjalanan yang pertama.
Dalam misi perjalanan yang kedua, saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus di dalam Kisah 15, ya, tahun 50 sampai 52, kita melihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sana. Yang pertama adalah kunjungan pastoral, ya, kembali kepada jemaat-jemaat yang sudah didirikan di sana. Ya, Barnabas ikut serta tetapi kemudian berpisah karena konflik pribadi. Nah, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu orang yang sangat tegas ya di dalam pelayanan gitu. Nah, kenapa kasusnya kalau kita baca bagian itu dikatakan Barnabas itu adalah orang yang tidak konsisten gitu, ya, orang yang mengalami sebuah, ya, mungkin ketakutan ketika mereka bersama-sama atau mungkin menghadapi karakter Paulus yang sedemikian rupa. Tetapi nanti kita akan melihat di dalam surat yang kepada Timotius, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengapresiasi pekerjaan dan pelayanan Barnabas penting bagi dia gitu. Ya, dikatakan bahwa di dalam perjalanan yang kedua itu mereka berpisah. Lalu Barnabas dan Markus ke Siprus, ya, Paulus dan Silas ke Syria dan Kilikia, ya. Di rute Laukenia, Pisidia, Galatia, Makedonia, Filipi, dan Tesalonika, Athena, dan Korintus. Dan Timotius bergabung dengan dia di Listra. Jadi ini beberapa teman-teman seperjalanan Paulus. Nah, kalau mau tampilkan petanya, coba lihat itu sebentar. Ya, itu kita bisa melihat daerah-daerah di mana itu mereka melayani, di mana di Asia Kecil, di Tiatira, Galatia, dan beberapa tempat-tempat yang ditampilkan di sana. Nanti bisa amati petanya ya. Di Filipi, kita akan melihat dalam perjalanan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana dia ketemu dengan Lydia dan yang dikenal sebagai pedagang sutra dari Tiatira, ya, menjadi percaya. Paulus dan Silas dipenjara setelah mengusir roh di sana bernilai komersil dari seorang budak perempuan, ya. Jadi mengusir roh jahat di sana. Di Athena, sesudah keributan akibat perlawanan Yahudi di Tesalonika, Paulus dan Silas ke Berea, lalu diantar sampai ke Athena. Ya, strategi misi dilakukan lewat dialog dalam konteks lokal. Nah, perhatikan di dalam Athena, perhatikan bagaimana Rasul Paulus di sana itu menjadi seorang sosok yang sangat penting untuk kita pikirkan juga di dalam masa pelayanan kita di tengah-tengah komunitas berbagai kepercayaan di tengah-tengah bangsa ini. Jadi kalau belajar dari bagaimana kita melayani secara kontekstual, melayani di pasar, melayani di rumah ibadat, melayani di tempat-tempat tertentu, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus tampil di sana. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke sinagog-sinagog, bahkan itu tempat-tempat yang begitu tidak dikunjungin orang. Di tempat-tempat kuburan pun, bagaimana Rasul Paulus di sana menggunakan setiap kesempatan itu dengan kearifan lokal. Dia sungguh-sungguh tampil di sana untuk memberitakan Injil dengan berani dan dengan kuasa Allah. Dan kalau kita perhatikan kenapa hal itu begitu terjadi sedemikian rupa, sedemikian memukau para pembaca atau para pendengar pada waktu itu. Saudara-saudara, bukan karena hebatnya Paulus. Kita akan melihat nanti bahwa karena Tuhan yang sangat nyata, dikenal, dialami terus-menerus di dalam kehidupannya secara pribadi. Jadi kehebatan Paulus bukan terletak kepada kepiawaiannya, tetapi kehebatan Paulus itu terletak kepada Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang merubah hidupnya, Tuhan yang memanggil dia dengan jelas di mana tempat dia pergi gitu. Nah, kalau kita perhatikan ke Korintus misalnya, kita bisa melihat tahun 51 selama 18 bulan di sana. Salah satu kota terpenting dunia saat itu, Paulus ya berkenalan dengan Aquila dan Priscilla, ya, sesama tukang kemah. Ya, dia membaptis mereka, mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dari situ ia mengirim surat ke jemaat Tesalonika menjelang akhir pelayanannya di Korintus. Ia didakwa di hadapan Galio yang menolak mengadili persoalan internal agama.
Mungkin awal musim gugur tahun 52 ya. Sesudah inskripsi yang ditemukan di Delphi pada tahun 1905, sehubungan dengan Galileo, kota Delphi yang makin sepi hendak diramaikan kembali melalui transmigrasi. Nah, kita perhatikan di Efesus. Ya, kalau di Efesus kita bisa melihat bagaimana Aquila dan Priscilla di sana menjadi teman Paulus ya. Di sinagoge bagaimana mereka bisa melayani bersama-sama. Dalam perjalanan yang ketiga, ya ini kita kisahkan, kita lihat di dalam Kisah 18 ayat 24 ya sampai 21, 26. Tadi sebagian kita sudah baca, sudah dibacakan oleh Katio tadi. Itu sekitar tahun 54 dan 58. Kita melihat di sana dari Antiokhia ke Asia Kecil sampai Efesus, ya, pusat penginjilan, pekabaran Injil Rasul Paulus selama 3 tahun. Itu dikisahkan di dalam Kisah 20:31. 2 tahun mengajar di sekolah Tiranus, ya, di sana. Di situ ia bertemu dengan murid-murid Yohanes Pembaptis dan membaptis ulang mereka. Ya, huru-hara meletus karena menurunnya permintaan pasar terhadap kuil-kuil Artemis. Nah, perhatikan di sini di mana Rasul Paulus hadir, di situ kita bisa melihat terjadi perubahan dari kepercayaan masyarakat yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Nah, perhatikan di situ adalah kehadiran Paulus menjadi satu dampak di mana hadir Allah juga yang membawa perubahan di dalam kehidupan masyarakat di mana Paulus hadir. Apakah nanti ada orang-orang yang percaya kepada pemberitaannya atau orang-orang yang menentang, tetapi di sana ada reaksi gitu. Makanya kita perhatikan di sini di dalam dunia di mana kita hidup. Kalau kita melihat pelayanan Paulus menjadi satu hal yang menarik, yang memberikan kita pengertian bahwa ketika kita memberikan pelayanan, bukan selamanya bahwa semua pelayanan yang kita kerjakan, di mana Allah hadir bersama-sama dengan kita, semua orang bisa menerimanya. Tetapi kita melihat di sini ada yang menolak. Tetapi itu bukan persoalan utama. Yang menjadi persoalan utama, apakah kita sudah melakukan bagian kita. Di sini kita melihat Rasul Paulus bagaimana dia seorang yang sangat luar biasa untuk mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Bagiannya dilakukan. Bahkan di dalam surat-suratnya misalnya kepada Korintus, dalam 1 Korintus 15 misalnya ayat 10. Dia katakan dia bekerja lebih keras daripada mereka yang lain. Tetapi langsung dikatakan bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Di dalam Kolose juga dia cerita demikian bahwa Rasul Paulus mengingatkan tiap-tiap orang, memimpin tiap-tiap orang kepada Injil Kristus itu sendiri. Dia mengusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi sesuai dengan kasih karunia yang bekerja dengan kuat di dalam kehidupan Rasul Paulus. Apa yang kita perhatikan bahwa kita melihat bahwa Rasul Paulus menjadi seorang pribadi ketika dia mengenal Kristus yang tidak pernah membiarkan dirinya tidak menikmati hadirnya Kristus dan kuasa Kristus yang dialaminya. Sehingga ini menjadi kekuatannya. Bahkan ketika melihat surah-surahnya di dalam Korintus, dia katakan bahwa di satu sisi kami begitu putus asa gitu. Begitu kami dihantam oleh berbagai persoalan-persoalan, kami ditindas, kami dianiaya, tetapi lakukan sebaliknya mereka memiliki semangat untuk hidup. Saudara-saudara, perhatikan di sini bagaimana dia menjadi seorang yang berhasil. Ya, kalau perhatikan tampaknya Paulus berhasil mendirikan jemaat-jemaat yang cukup besar, ya, meski menghadapi banyak penghambatan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam surat-suratnya kepada jemaat Korintus misalnya, kita melihat di sana dari mana dia mengirim surat jemaat di Galatia dan Filipi, kemungkinan juga surat kepada Filemon. Dia mengalami satu tantangan. Jadi pelayanan saudara-saudara, walaupun dia melihat bahwa ada Kristus yang dia kenal, ada kuasa Kristus yang dia alami, tidak berarti bahwa dia bebas dari hambatan, bebas dari tantangan. Nah, kurang lebih sama juga dengan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita melihat bahwa kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka dengan segala
keyakinan bahwa ya maunya ini semua yang gampang-gampang aja. Tidak demikian. Tapi kita belajar dari kehidupan Paulus, saudara-saudara. Dikatakan bahwa di dalam pengenalannya dan hidup bersama-samanya dengan Tuhan, untuk membangun jemaat-jemaat itu pun tantangan, hambatan tidak sedikit dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri. Kalau belajar surah-surah Rasul Paulus, maka kita bisa melihat di sana bagaimana Rasul Paulus, dia tidak melihat bahwa keberhasilannya demi keberhasilan yang begitu gemilang, yang begitu berhasil, yang dicatat oleh surat-surat kepada jemaat yang dilayaninya, atau surat-surat pribadi, surat-surat penggembalaan yang ditulis kepada muridnya Timotius dan Filemon dan Titus misalnya. Kita bisa melihat bahwa itu bukan karena Paulus. Dan itu yang menjadi sebuah proklamasi ya. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20 itu. Bisa sekali lagi Kak Luse bacakan untuk kita Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Supaya kita bisa kembali disegarkan bagian ini. Kalau kita lihat pertobatannya dan kalau kita lihat keberhasilannya untuk merintis jemaat, bukan karena Paulus, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam hidup Paulus. Silakan Kak Luse. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, teman-teman, saya pikir malam hari ini sebelum kita akan mengakhiri beberapa slide berikutnya. Ini bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan. Kalau sudah hafal, nikmati kembali. Kalau belum menghafal, harap menghafal. Nanti kalau sudah menghafal dalam pertemuan nanti hari Rabu depan, Kak Luse kasih coklat sama yang bisa menghafal dengan semuanya ya. Kalau saya jadi janji ya. Jadi Kak Luse kasih coklat kepada yang menghafal ya bagian ini. Jadi katakan Rasul Paulus bagaimana dia melihat hidupnya menjadi satu kehidupan, bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Dan hidupnya yang dihidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi dia, Rasul Paulus, dan telah menyerahkan dirinya bagi Rasul Paulus. Ketika kita menghayati hal-hal itu, di sini kita bisa melihat rahasia kehidupan Paulus itu sendiri. Surat menuju dengan jemaat di Korintus, sekurang-kurangnya ada 5 surat yang ditulis Paulus, tetapi hanya 2 yang terpelihara. Jadi kalau kita lihat di Korintus, 1 surat sebelum 1 Korintus, ya kita bisa melihat juga hal itu ya, menyinggung soal pengumpulan bantuan bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Dan juga 1 Korintus merupakan tanggapan terhadap reaksi surat sebelumnya, tetapi kurang berterima di jemaat itu sendiri. Ini terjadi catatan di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika berinteraksi dengan jemaat yang dilayaninya. Nah, perhatikan di sini bahwa jemaat yang kita layani pun, yang dilayani oleh Rasul Paulus pun, bukan berarti juga semua jemaat yang akhirnya bisa sefaham dengan Rasul Paulus. Tetapi bagi Paulus bukan masalah sefahamnya dengan dia, tetapi bagaimana dia dan orang-orang yang diarahkannya bukan diarahkan kepada dirinya, tetapi diarahkan kepada Kristus yang dikenal oleh Paulus, yang dialami oleh Paulus, dan diberitakan oleh Rasul Paulus itu sendiri. Satu hal yang kita mengerti dari pengajaran Rasul Paulus adalah bagaimana dia begitu mati-matian untuk membawa orang, bukan berpusat kepada dirinya, tetapi berpusat kepada Kristus itu sendiri. Kalau kita perhatikan ketika terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus, di situ kita bisa melihat di sana, siapakah Apolos, siapakah Kefas, siapakah Paulus gitu. Dikatakan mereka adalah hamba-hamba Kristus itu sendiri. Tetapi yang penting di sana adalah yang memberikan pertumbuhan, yaitu Allah itu sendiri. Ya, kita melihat Rasul Paulus mengadakan kunjungan yang mendatangkan duka cita. Ya, setelah kembali ke Efesus, kita bisa melihat bagian-bagian itu. Kemudian ke Makedonia dan seterusnya, kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus di Makedonia itu mengalami berbagai
persoalan-persoalan di dalam menghadapi tantangan di ladang pelayanannya di sana. Persinggahannya berikut di Makedonia, Yunani bagian selatan, rencana kembali ke Syria ya, melalui jalan darat. Tetapi balik lagi ke Makedonia untuk menghindari komplotan yang berniat membunuhnya. Ya, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia ke Troas, ya, menghidupkan kembali Eutikus yang jatuh dari jendela. Ini masih ingat ya, di dalam kisah 20 itu sendiri. Ya, dan kita melihat di dalam kisah-kisah itu bagaimana Rasul Paulus selalu menunjukkan Injil yang telah menyelamatkan dia, yang telah merubah hidupnya. Itulah Injil yang diberitakannya. Dan itulah Injil yang dibentangkannya untuk dikenal dan dipercayai orang-orang pada waktu itu. Kalau kita perhatikan persinggahan berikut menuju ke Yerusalem, ya, kita bisa melihat di sana bagaimana dia menghadapi penganiayaan yang menanti dia di Yerusalem. Ya, di Yerusalem kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 21 di sana berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nanti kita melihat akhir hidup Paulus itu sendiri. Di Kaisarea di bawah Antonius Felix, di penjara 2 tahun di sana. Nah, kita akan melihat ya tantangan-tantangan yang dihadapi olehnya. Dia membela diri di hadapan Festus yang lanjutan yang dibacakan oleh Katio tadi itu. Ya, rute perjalanan menuju ke Roma, Kaisarea, Sidon, dan Siprus, Miria dan Dilikia bertolak lagi pada musim gugur di bawah cuaca yang sangat buruk. Ya, lewat Knikus, Kreta, Tanjung Salmone sampai pelabuhan indah dekat Lasea. Kandaslah kapal mereka. Saudara-saudara, sampai di sini kita bisa melihat makin jelas bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang yang satu sisi kita melihat keberhasilannya, tetapi di dalam keberhasilannya kita akan melihat tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Akhirnya tiba ke Roma, ya, pada musim semi tahun kurang lebih 61, ya, Kisah 28. Bertemu dengan saudara-saudara seiman di sana, Forum Appius dan Tres, ya, di Kisah 28 ayat 15, menjadi tahanan rumah selama 2 tahun. Jadi 2 tahun di sana. Lalu di Spanyol, ya, menurut Clemens sekitar tahun 95 Paulus dibebaskan. Lalu mengabarkan Injil ke Spanyol, diadili lagi, dihukum mati menurut Eusebius. Eksekusi terjadi di bawah pemerintahan Nero pada waktu itu, sekitar tahun 67. Setelah penganiayaan antara tahun 64 sampai Nero meninggal. Nah, saudara, ini beberapa tanda tanya ya, nanti bisa di follow up ya. Informasi kisah Rasul Paulus dan surat-surat Paulus berbeda-beda. Nah, ini gimana nih? Nanti kita bisa diskusi ya. Kemana Paulus pergi setelah pertemuan dengan Kristus? Ya, nanti kita bisa diskusi. Ya, apa yang menyebabkan Paulus mengungsi dari Damsyik? Ya, kenapa dia pergi? Ya. Lalu mengapa Paulus tidak pernah menyebut Stefanus, melainkan hanya jemaat Allah di Galatia? Ya, ini menarik untuk bisa didiskusikan. Kalau nggak bisa didiskusikan malam hari, nanti kita akan melihat di dalam pertemuan berikutnya. Lalu berapa kali Rasul Paulus berkunjung ke Yerusalem? Tapi sebelum kita masuk dalam diskusi, saya mengajak kita untuk melihat bahwa seorang tokoh yang namanya Paulus adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan di mata manusia sebelum dia mengenal Kristus boleh dikatakan orang yang memiliki kemampuan yang sedemikian luar biasa gitu ya, kemampuan demi kemampuan, status keagamaannya, status kewarganegaraannya. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus memandang sebuah status yang barunya di dalam Kristus. Ya. Pertemuannya dan perjumpaannya dengan Kristus menjadi sebuah titik balik daripada kehidupan Paulus. Sehingga dia katakan tadi di dalam Galatia pasal yang kedua itu, dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menjadi bagian renungan yang malam hari ini kita akan coba memikirkan sebagai seorang alumni. Setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, saya dan teman-teman, setelah sekian lama kita melayani, setelah sekian lama kita sudah membina orang, apakah ada semangat seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus?
ketika di dalam kecintaannya juga untuk membaca kitab-kitab suci, membaca firman Tuhan. Kepada Timotius diungkapkan juga bagaimana Rasul Paulus melihat hal yang penting adalah hartanya, yang utama adalah bagaimana kitab-kitabnya itu dibawa untuk bisa dibaca dan dipelajari sampai akhir hidupnya. Kecintaannya kepada firman. Kenapa demikian? Kita akan melihat Roh Kudus bekerja ketika dia sungguh-sungguh serius menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kitab suci yang dipelajari oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Itu menjadi sumber kekuatannya, sumber pengajarannya, sumber pemberitaannya, bagaimana dia tampil dan mengakhiri hidupnya dengan satu kemenangan yang disaksikan di dalam 2 Timotius 4 itu. Ayat 6, 7, dan ayat yang ke-9 itu. Saudara-saudara, seberapa nyata ketika kita melihat Paulus, bukan kekaguman kita akan Paulus, tetapi ketika kita melihat diri kita, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, dan bagaimana perjumpaan dengan Kristus itu sendiri menjadi sebuah perjumpaan di mana Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang dialami oleh Rasul Paulus menjadi Allah yang sama, yang mengobarkan hidup kita untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin mengasihi Dia, untuk semakin ikut di dalam penderitaannya. Ini menjadi hal-hal yang perlu kita pelajari tentang Paulus. Sehingga ketika kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga itu tentang kebenaran yang sejati, dua hal penting di sana. Dikatakan kebenaran yang sejati, bicara bagaimana Paulus mencintai pengenalannya terus-menerus kepada Tuhan sampai akhir. Lalu dikatakan di sana itu bukan seolah-olah dia telah mencapainya, tetapi dia berlari, dia berjuang karena dia masih hidup di dalam proses. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, dia katakan bahwa selagi dia hidup, itu yang dinyatakannya juga di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 itu. Dikatakan dia hidup untuk Kristus, untuk melayani Kristus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita katakan, saya kan bukan rasul seperti Paulus. Saya kan bukan full time seperti Paulus. Bukan full time-nya, tetapi sepenuh hatinya. Kenapa? Kita bukan melihat Paulusnya, tetapi kita melihat Allah Paulus yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita sepakat, ketika kita meyakini bahwa Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang telah menjamah hidup Paulus, yang telah merubah hidup Paulus, itu juga Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang menjamah dan merubah hidup kita. Maka kira-kira bagaimana kita melihat diri kita di dalam perjuangan hidup kita saat ini dari hari ke hari. Di awal tahun 2022 ini, apa yang menjadi sebuah kerinduan besar bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tetapi dari materi yang kita pelajari malam hari ini, marilah kita belajar dari seorang tokoh yang sangat mentuhankan Kristus ini di dalam hidupnya sejak awal sampai akhir, karena dia tahu yang membuat hidupnya penuh makna bukan karena berkat-berkat Allah yang Tuhan limpahkan kepadanya, tetapi karena perjumpaannya dari momen ke momen di dalam seluruh kehidupannya. Menyelesaikan masalah, menghadapi berbagai pergumulan, menyikapi berbagai ketakutan, kekhawatiran, COVID yang saat ini sudah berubah dengan berbagai variannya gitu. Walaupun dikatakan tidak daya mematikannya sudah lebih berkurang, tetapi daya penularannya begitu masif sedemikian rupa. Satu orang kena anak dari sekolahnya, maka satu keluarga. Itu di tempat kami begitu. Jadi saudara-saudara, mau dikatakan bahwa kehidupan di mana kita hidup saat ini, memang mau dikatakan nggak ada hidup yang memberikan kita rasa nyaman, kecuali bagaimana kita mengenal dan menikmati dan menjalani hidup ini bersama-sama dengan Allah yang dikenal oleh Rasul Paulus. Ketika dia menyatakan kesetiaannya sampai akhir, kita berulang-ulang menyaksikan bagaimana bukan Paulusnya, tetapi Tuhan Paulusnya. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Allah Paulus adalah Allah kita juga, Allah yang kita kenal di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di manakah dia di saat kita mengalami kesuksesan? Siapakah dia bagi kita? Paulus katakan pencapaian-pencapaiannya itu bukan karena Paulus,
Bahkan pencapaiannya secara manusia pun itu dianggap rugi dibandingkan dengan pengenalannya, kerinduannya kepada Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan kita? Makanya kita harusnya bisa sampai kepada kesimpulan, bagi kita nggak ada kebanggaan tertinggi dan terakhir di dalam kehidupan ini selain daripada pengenalan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kondisi kehidupan kita. Kiranya ini menjadi sebuah kerinduan yang bukan hanya menjadi kerinduan tinggal kerinduan, yang bukan hanya menjadi pengetahuan demi pengetahuan atau cerita tentang pengalaman orang termasuk pengalaman Paulus. Tetapi kiranya ini juga menjadi sebuah pengalaman kita, saudara-saudara. Mari kita memikirkan di tahun 2022 ini, kira-kira apa yang menjadi obsesi kerinduan terbesar kita. Tetapi dari kisah Paulus malam hari ini, ketika Tuhan hadir di dalam hidupnya, sejak awal sampai akhir, bagaimana dia menikmati hidup itu penuh dengan arti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita akan menyaksikan bagaimana seorang Rasul Paulus di dalam segala kondisi, tantangan, dan pergumulannya, dia tidak membiarkan dirinya untuk tidak setia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Apakah dia di dalam masa-masa senang? Apakah dia di masa-masa bersama-sama dengan orang lain? Apakah dia di dalam penjara? Kalau kita perhatikan penjara, kondisi Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi misalnya. Dia sedang berada di dalam penjara setengah jongkok gitu. Bukan seperti penjara di Cipinang atau seperti di Nusa Kembangan yang kayak taman gitu ya, banyak pepohonannya. Enggak gitu. Tetapi kita menyaksikan di sana bagaimana seorang Rasul Paulus menjadi seorang yang tetap setia untuk memberikan dorongan, memberikan semangat. Kita bisa melihat dia bukan orang yang mengasihani diri. Tetapi lagi-lagi jujur mau katakan, itu bukan karena Paulus, tetapi karena Tuhan yang hadir di dalam hidup Paulus. Makanya malam hari ini Tuhan mengajarkan kita satu hal, bahwa Allah memanggil kita untuk menikmati Dia di dalam kondisi apapun. Di masa-masa yang menakutkan saat ini, COVID yang kita nggak tahu penularannya, kita nggak tahu. Tetapi ingatlah, nggak ada jaminan bahwa hidup kita akan sehat-sehat terus gitu. Akan baik-baik terus di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi satu hal yang kita bisa pastikan bahwa di mana Allah Tuhan Yesus yang kita kenal hadir, disitulah kita bisa menikmati kenyamanan yang sejati. Oleh karena itu mari kita merindukan hal itu. Sehingga apa yang dialami oleh Rasul Paulus menjadi satu hal yang bukan bukan teori, tetapi menjadi sebuah gaya hidup yang akan kita alami. Saudara-saudara, di masa-masa sulit, bagaimana kita belajar dengan dia? Menjadi seorang yang memperhatikan dan mendorong, mengencourage orang lain untuk terus maju di dalam Tuhan. Satu hal yang kita mengerti tentang Paulus, ketika dia menulis surat-suratnya, bukan membuat surat-suratnya supaya mengingat Paulus, tetapi bagaimana mengingat Kristus yang dikenal oleh Paulus dan dilayani oleh Paulus. Sehingga ketika dia menyatakan, ikutlah teladanku, sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Di sini kita bisa melihat pertautan antara Paulus dengan Tuhan yang dia kenal dan Tuhan yang dia layani. Dan kita melihat kesimpulannya, bukan membawa setiap orang berpusat kepada Paulus, bukan. Tetapi membuat orang berpusat kepada Tuhan yang dikenal oleh Paulus. Dan di situ kesatuan terjadi, di situ masalah-masalah bisa dikelola, bisa diatasi, bisa diselesaikan, termasuk di dalam tim-tim pelayanannya Paulus. Kita akan melihat akhir hidup ketika awal-awal dia tidak bisa menerima Barnabas yang boleh menurut ukurannya tidak setia. Tetapi akhirnya dia melihat bahwa pelayanan Barnabas menjadi pelayanan yang sangat berarti. Saudara-saudara, apa yang kita perhatikan di sini, saya melihat satu kehidupan Paulus ketika semakin matang kerohaniannya. Maka nilai-nilainya untuk melihat segala hal pun dia bisa kelola dengan baik. Ingat gak? Ketika dia bicara di dalam Filipi pasal 4. Saya minta kembali kesediaannya Kak Tio ya. Filipi pasal 4. Ayat 6, ayat 7, 8, dan ayat yang ke-9. Baca untuk kita sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini. Silakan Kak Tio, Filipi pasal 4.
Di unmute dulu. Ya. Filipi 4 ayat berapa, Bang? 6 sampai dan sampai 9. 6 sampai 9. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Makasih Kak Tio. Kiranya bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa di dalam realita hidup seperti apapun apa yang sedang kita jalani saat ini, tetapi penyerahan diri kita di dalam doa seperti apa yang dinasihatkan, diingatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana juga melihat segala sesuatu dari cara pandang secara positif. Bukan mempositifkan yang negatif ya, bukan itu maksudnya. Tetapi di tengah-tengah hal-hal yang buruk sekalipun, kita melihat bahwa Tuhan melihat sesuatu yang baik di sana. Dan ketika kita melihat, disitulah kaitannya ketika dia mengatakan di dalam Roma 8:28 itu, bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Memang realita buruk, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita pun semuanya kayaknya tidak begitu menyenangkan, bahkan mendatangkan celaka, mendatangkan kerugian bagi kita. Tetapi Filipi 4 ayat yang ke-8 mengajarkan kita satu hal, bagaimana kita mencari tahu dari sisi Tuhan melihat. Bagaimana apa yang Tuhan mau di sana. Sehingga ayat yang ke-9, ketika kita meneladani hal itu, sebagaimana Paulus telah melewatinya, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di saat-saat kita sakit, sering sekali kesakitan itu tidak seberat kekhawatiran yang sedang kita bayangkan. Ya, disinilah kita bisa melihat, ditantang di mana Tuhan di saat kita sakit. Apakah sakitnya kita jauh lebih besar daripada Tuhan kita? Ketika kita disakiti orang, apakah sakit yang ditimbulkan atau dilakukan oleh orang lain lebih besar daripada Tuhan yang begitu mengasihi kita, atau yang lain-lain? Kita bisa berpikir seperti itu dalam hidup ini, sehingga kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang buruk yang sebenarnya itu tidak perlu kita simpan dan kita kelola, tetapi akan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang bisa melihat itu dari mana cara Tuhan melihatnya. Apakah gampang? Pasti tidak gampang. Tetapi apakah bisa? Pasti bisa. Dengan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tidak menyerah. Ketika ada hal-hal yang tidak pas dalam kehidupan kita ini, maka kita jangan menyerah. Tetapi berserahlah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Biarkanlah Dia memimpin hidup kita. Biarkanlah Dia untuk menolong kita. Berilah kesempatan kepada Tuhan dan kasih-Nya dan kebenarannya untuk menolong kita dari waktu ke waktu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, mengingatkan kita, merenungkan kembali, memikirkan kembali bagian-bagian yang telah kita dapatkan malam hari ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa kehebatan Paulus, keberhasilan Paulus bukan karena Paulusnya, tetapi karena Allahnya Paulus yang dia kenal, dia alami, dan dibiarkan menguasai hidupnya. Maka ketika kita meyakini Allah yang dikenal oleh Rasul Paulus adalah Allah yang kita punya juga, maka Allah yang sama, dia akan mengerjakan dengan caranya di dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk kebenaran firman Tuhan GCLC pada malam hari ini. Amin. Saya mohon kesediaan Kak Tio kembali ya. Ini yang saya lihat yang buka kamera. Berdoa untuk kita buat firman Tuhan ini. Ya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami yang berada dalam ibadah Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, adalah orang-orang yang haus melihat bagaimana Tuhan memakai Paulus sedemikian rupa sehingga Injil sampai di tempat kami dan kami dengar sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan lewat Paulus, dan kami melihat betapa besarnya dan kasihnya Tuhan kepada umat manusia, termasuk kami, sehingga Engkau memakai satu pribadi dalam kelemahan dan kekuatannya untuk menyebarkan firman Tuhan dan membiarkan kami mengecap kebaikan Tuhan lewat pelayanan satu orang atau satu pribadi, yaitu Paulus. Kami berterima kasih pada malam hari ini bahwa kami diingatkan kembali bukan manusianya yang menjadi tokoh utama dalam setiap kebaikan dan kebesaran, tetapi ialah Tuhan yang besar, yang mulia, yang maha kuasa, yang berada di balik setiap hal-hal yang indah, semua hal yang penuh dengan kemuliaan adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat hamba-Mu kami diingatkan kembali untuk mengingat bahwa ada Tuhan yang sama yang menyertai Rasul Paulus, juga adalah Tuhan yang menyertai kami. Sehingga berkat yang sama pun seharusnya kami pun boleh terima dari Tuhan. Dan siapapun kami pada malam hari ini, apa yang kami kerjakan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi motivasi kami untuk melakukan yang terbaik dari kami setiap saat dan setiap waktu. Karena kami selalu mengingat bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik dalam setiap waktu kepada kami. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami berterima kasih untuk Bang Eli yang memberitakan firman, untuk teman-teman yang melayani kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan bersuka cita melihat kami berkumpul meskipun di Zoom, tetapi terimalah puji-pujian kami, terimalah doa dan pengharapan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Kak Tio. Saya kembalikan kepada Julie. Ya, terima kasih Pak Eli Yunus. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini ada sesi tanya jawab, dan kita buka 2 termin kali ya Pak, 2 termin. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk lewat chat. Saya bacakan. Bagi rekan-rekan yang juga mungkin ingin bertanya secara langsung, bisa juga raise hand ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak mau tanya, kehadiran Paulus sepertinya selalu membawa teguran yang keras. Apakah Paulus tidak takut atau khawatir bahwa pengajarannya akan ditolak orang karena terlalu keras? Bukannya kita sebagai pengikut Kristus dikenal sebagai pembawa damai? Pertanyaan yang pertama. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua atau dijawab dulu, Pak? Satu-satu dulu ya. Oke. Ya. Ya, itu Pak. Saudara, kalau kita mengenal seorang Rasul Paulus, memang kita bisa menyaksikan sosoknya menjadi seorang pribadi yang kolerik ya, karakter yang kolerik. Tetapi tadi dikatakan apakah dia tidak takut gitu. Kenapa dia tidak takut? Karena memang apa yang dikatakannya pun dikatakan bukan karena memang karakternya yang kolerik itu. Tapi itu berdasarkan pengenalannya, berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya tentang Allah, tentang kebenaran Allah yang disampaikannya. Dan apakah dia tidak takut? Ya, secara manusia pasti takut. Tetapi dia melihat bahwa ada risiko ketika menyatakan kebenaran itu. Nah, memang ketika kita tampil, ini tidak berarti bahwa kita ikut-ikutan seperti Paulus. Ya, kalau mungkin kita katakan, wah ini kayaknya ini gak berhikmat ini. Tapi kita, dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Tapi ketika kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia seorang yang sangat berempati. Perhatikan tadi di Kisah Rasul pasal 17 itu. Bagaimana dia seorang yang melayani secara kontekstual gitu.
Tapi ketika kebenaran harus dinyatakan, dia harus menyatakan kebenaran itu sendiri. Dan eh, ini yang menarik. Nanti minggu depan kita bisa belajar hal ini ya. Saya nggak tahu apakah saya yang membawakan atau apa segala. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya dalam 2 Korintus 4, bagaimana Rasul Paulus di sana dia melihat pelayanannya itu sebagai anugerah. Dan anugerah yang dipercayakan kepadanya ya ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah kesempatan untuk memberitakan, yang kedua kesempatan untuk disalah mengerti orang gitu. Nah, makanya dikatakan biarkanlah semua orang mempertimbangkan kami bukan ukuranmu, tetapi di hadapan Allah. Ya. Itu patokan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima itu dikatakan di dalam Kristus. Jadi dia selalu melihat patokannya di mana. Dikatakan kalau dulunya pernah kami menilai Kristus dengan cara manusia menilai. Kami tidak lagi menilainya. Nah, kalau di dalam perjalanan hidup dan pelayanan Paulus nanti dia selalu gunakan prinsip itu. Tapi seorang Paulus adalah seorang yang memang orangnya tegas ya mengatakan itu. Nah, tentunya ketegasan bukan berarti kita harus membabi buta mengatakannya gitu. Atau kita ikut-ikutan seperti caranya Paulus. Tapi yang jelas bahwa ketika Paulus melakukan semua pelayanan ini, dia menggumuli kok. Dia melihat ini menjadi sebuah hal yang harus dinyatakannya dan dia siap menerima resiko. Nah, perhatikan nanti bagaimana kita melihat tadi ya, kalau kita lihat kisahnya, perjalanannya pertama, kedua, dan ketiga, khususnya yang ketiga, nanti akhirnya dia akan dibunuh gitu. Kita akan melihat bahwa memang itu konsekuensi daripada penyerahan diri. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa itu sebagai bagian yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kalau dikatakan di dalam Filipi, dikatakan kepada kamu bukan hanya dianugerahkan karunia untuk percaya, tetapi untuk menderita. Dan itu kerinduannya di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10 itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya pikir itu ya, nanti kalau ada teman-teman yang berespon ya, jadi ini narasumbernya tadi saya udah katakan saya belum mengkaji semua apa yang mau disampaikan, nggak tahu di dalam pikirannya Pak segala gitu, tapi inilah yang saya bisa sampaikan dari materi yang saya sajikan. Itu yang pertama. Yang kedua silakan. Ya, pertanyaan yang kedua adalah, Pak, apa sih sebenarnya yang dipikirkan Paulus ketika dia mengalami hukuman, kesulitan, bahkan aniaya? Kalau sekarang kita sering kali melihat kesulitan, hukuman, ataupun kesulitan yang dialami karena Tuhan menghukum. Bagaimana Paulus tidak melihat itu sebagai hukuman? Bagaimana Paulus tidak melihat kesulitan atau aniaya yang dialaminya itu sebagai hukuman? Wah, ini pertanyaan yang baik ini. Tapi bolehkah saya mendengar orang lain bicara sebelum saya menjawabnya? Kalau nggak salah tadi ada Bang Parulian di sini ya, atau Kak Gina ya di baliknya, atau di sana ya, atau yang lain mungkin teman-teman yang lain boleh nggak berbagi gitu. Kira-kira gimana kita melihat hal seperti ini? Halo, adakah? Siapa, Bang? Ada Bang Parulian tadi. Ada. Ada kan? Ini Bang Ayo, Parulian atau Kak Bang Gina Li. ini. Bang Lian. Tapi belum buka mic-nya. Ya nggak apa-apa kalau nggak dibuka mainnya. Kalau bisa dibuka, buka. Kalau nggak bisa dibuka, yang penting suaranya kita bisa dengar. Oh, oh kayaknya lagi itu Bang, mungkin lagi ke Atau kalau saya toilet. berbagi dulu sebelum saya menjawab. Gimana itu pertanyaan itu? Boleh juga Juli sih. Ya memang sih ya, kalau dalam kehidupan kita seringkali ada satu sisi kalau menghadapi kesulitan, tantangan, merasa ini hukuman bukan ya? Ini Tuhan marah atau enggak ya? Ini hajaran atau bagaimana ya?
Tapi memang di satu sisi tidak selalu harus melihat seperti itu ya. Karena kalau kita lihat pengalaman Tuhan Yesus pun kan dia hukum mati, salib. Jadi kalau kita selalu berpikir mengikut Tuhan itu enak, maksudnya tanpa kesulitan, tantangan, rasanya agak berbeda dengan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Jadi nggak selalu sih kalau saya. Tapi juga tidak selalu juga itu bukan karena teguran Tuhan gitu. Jadi ya tergantung case-nya dan kepekaan juga lah untuk melihat itu. Kalau aku sih begitu, Bang. Terima kasih. Ada yang lain? Apa pendapatnya, Jul? Kalau saya sendiri daripada memikirkan itu apakah hukuman atau tidak, ya kayak tadi Paulus menyampaikan kalau ketika kita dipanggil itu ada kemungkinan kesempatan untuk memberitakan atau kesempatan disalahartikan. Berarti ketika disalahartikan ada kemungkinan aniaya yang datang ke kita. Jadi daripada memikirkan itu adalah hukuman atau tidak, ya bagian kita kerjakan bagian kita aja. Jadi masalah itu hukuman atau enggak, ya kerjakan aja bagian kita. Selama itu yang kita kerjakan adalah sesuai dengan firman Tuhan, ya udah. Oke, makasih Juli. Ada yang lain? Ayo dong, ngobrol dong. Adakah yang lu bisa tunjuk di sana? Wajah-wajah yang ini belum terlihat supaya kita bisa lihat wajahnya. Bisa aja. Kak Tio juga kalau mau kasih pandangan boleh. Oke, Kak Tio. Bang Togi juga boleh. Ini ada Bang Ada Bang Togi Adin. ya, dari Riak ya. Ayo Bang Togi. Aris boleh. Karena Aris juga banyak nih pengalaman hidupnya. Ya, silakan. Kita saling berbagi ya. Nanti saya akan komentar di bagian terakhir. Halo Bang Togi. Minta maaf Bang, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Ada yang lain? Oh ya. Tapi bisa komentar walaupun masih di jalan atau lagi nyetir kah? Ya, nanti kita bisa saling ini ya, saling baik. Tapi saya melihatnya begini. Yang pertama adalah kita bisa memastikan, tadi dulu saya sudah katakan ya. Tapi hal yang utama adalah yang tahu kan kita dan Tuhan. Maka lihat motivasi kita. Kita menderita karena ada kelalaian, ada kesalahan. Nah, itu yang dikatakan tadi bahwa yaitu kesempatan kita untuk mengoreksi diri gitu. Ya, dan memang itu tidak segampang yang mengatakannya gitu. Kadang-kadang itu muncul belakangan. Tetapi dari pengalaman Paulus mengingatkan kita bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Kita tidak boleh langsung mengklaim itu sebagai hukuman Tuhan. Tapi kalau ada hubungannya dengan kesalahan kita, itu kesempatan bagi kita untuk bertobat. Makanya di satu sisi Paulus tadi katakan kan juga di dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi kan dikatakan ya silakan di hadapan Tuhan semua orang nilai kami, ya kritik kami, ya tunjukkan keberatan-keberatan gitu. Tapi kembali nanti bagaimana Paulus memegang satu prinsip yaitu motivasinya hidup dan kenapa dia melakukan semuanya itu. Nah, ketika dia melakukan itu karena Tuhan, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dua hal yang muncul. Yang pertama bahwa dia mantap untuk menjalaninya, dan yang kedua dia siap untuk menerima resiko juga dari orang-orang yang tidak setuju dengan
Rasul Paulus itu sendiri, dan itu yang mewarnai kehidupan Paulus. Nah, jadi yang mau dikatakan bahwa kenapa Paulus tidak melihat itu sebagai hukuman, ya dalam surat-suratnya kita bisa melihat itu bukan dia menderita karena ya mungkin orang melihat wah ini keras banget ini Paulus gitu. Tapi kita melihat ya kita bisa nggak meditasikan kalau kita ada di posisi Paulus waktu itu. Ketika misalnya ada orang-orang yang menentang Injil gitu. Ketika dia katakan di Efesus ya, Efesus pasal 3 itu di sana itu katakan ada anjing-anjing gitu ya. Ada singa-singa di sana. Itu kan keras sekali itu dia ngomong kan. Nah, kenapa? Karena itu betapa Injil itu diinjak-injak. Bahkan dikatakan di Galatia dikatakan betapa cepatnya kamu berbalik. Maka demi kasihnya kepada Tuhan yang dilayaninya, yang diberitakannya, dan demi orang yang dilayaninya itu juga Paulus menyatakan gitu. Walaupun nanti kita bisa melihat ya bagaimana masing-masing orang berespon, ya itu ada yang bertobat, ada juga yang makin jugul gitu ya, makin keras kepala gitu di dalam hidupnya. Tapi itu nggak, bagi Paulus nggak ada persoalan gitu, biarkan. Ya, bagi dia sebagai gembala, dia terus mendoakan, dia terus mengasihi gitu. Tapi apa yang bisa dikatakan Paulus di dalam dirinya, ya dari sisi dirinya, dia akan nyatakan itu dengan sebuah keyakinan yang mantap. Ya, jadi berharap ini jelas ya, jadi masalah motivasi dan juga masalah melihat bagaimana kita mengerjakan itu karena apa dulu gitu. Jadi ada orang menyatakan ini salibku yang diizinkan Tuhan, padahal karena orangnya juga ya nggak bijak lah gitu ya untuk ini. Tapi ada juga orang ini bijak, terlalu bijak, akhirnya nggak jadi juga. Jadi dia mencari-cari selamat gitu. Nah itu juga bukan seperti itu. Paulus bukan orang yang seperti yang kebanyakan kita bisa lihat gitu. Tapi melihat bahwa Paulus tidak melihat itu sebagai hukuman apapun yang dialaminya, karena dia tahu kepada siapa dia percaya dan siapa yang dia beritakan pada waktu itu, bukan karena kepentingan dirinya. Boleh juga teman-teman bisa cari tahu lah dalam surat-surat Paulus ada nggak yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Paulus itu dia harus merasa diri ya ini hukuman karena kesalahannya kok. Coba nanti kita bisa diskusi nanti hari Rabu depan ya. Oke. Silakan Jul. Ya, ini pertanyaan yang ketiga, Pak. Ya. 3. Paulus begitu giat memberitakan Injil, ada perjalanan misi 1, 2, dan 3. Bagaimana Paulus bisa sangat berapi-api memberitakan Injil? Sementara kita sebagai alumni, kadangkala udah melemah melayani ketika sudah banyak tugas dan tanggung jawab pribadi. Mungkin baik itu tanggung jawab pribadi di kantor maupun tanggung jawab pribadi ya di luar kantor gitu, Pak. Bagaimana biar semangat berapi-api itu tetap ada? Wah, ini seharusnya jangan saya yang jawab ini. Ini ada nggak yang mau menjawab dulu gitu. Jadi di mana masalahnya? Apakah karena pekerjaan kita tidak berapi-api, atau kita melihat pekerjaan kita itu seperti apa, sebagai apa sebenarnya gitu. Ayo, ada yang mau berkomentar enggak? Bantu saya. Gimana itu? Saya coba sharing sepengetahuan saya, Bang ya. Oke. Teman-teman ya. Saya masih alumni yang masih muda ya, Kak Lucia ya. Sedang. Jadi kita sebenarnya menurut saya pribadi tidak bisa ada satu hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Bang Eli tadi. Ada satu hal yang sama yang dimiliki oleh Paulus dan kita, gitu ya, yaitu satu Tuhan yang sama dan mandat yang sama. Sebagai statusnya sebagai anak Tuhan yang wajib
menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, menyatakan kabar baik. Nah, itu mandat itu kan pada semua orang yang percaya. Tidak ada pengecualian bagi mereka yang tidak bekerja atau yang bekerja. Lalu kemudian ada masing-masing secara khusus diberikan ada skill masing-masing atau expertise masing-masing atau talenta masing-masing. Maka melalui talenta itu seharusnya pun kita berbuah, menyatakan kebaikan Tuhan. Ada satu cerita, mungkin real ya, mungkin ini real. Jadi kita di kampus misalnya ya, kita di kampus, ini baru cerita yang tadi ini dengan adik kelas. Kita ngerasa exhausted gitu dengan pekerjaan-pekerjaan di kampus. Kelihatannya dosen itu kan kelihatannya biasa-biasa aja, tapi begitu banyak target-target dari universitas, dari kampus gitu. Jadi membuat dia sendiri nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Lalu kemudian saya sampaikan nih hari ini, acara hari ini, ikuti hari ini malam ini. Aku bilang, kita belajar bagaimana Paulus gigih dalam memberitakan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita nggak bisa bilang Paulus itu seorang pengangguran kan, gitu. Dia juga punya mandat kulturalnya sendiri gitu. Dia punya hal yang dia kerjakan, bukan berarti bahwa dia pengangguran. Pada konteksnya dulu dengan sekarang mungkin berbeda gitu. Jadi apa yang membuat berapi-api adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita penuh meluap tentang Tuhan, maka otomatis cerita dan kabar baik itu akan keluar dengan sendirinya. Dan Tuhan kasih waktu yang tepat, gitu. Jadi setiap momen itu akan terpakai mengeluarkan cerita tentang Tuhan, gitu, otomatis. Karena saya mengalami itu ketika saya kering, gitu. Saya bahkan lupa isi Alkitab, gitu ya. Tapi ketika kita meluap-luap, membaca itu setiap hari, mencari-cari tentang pembinaan sekarang di CLC ini, lalu kemudian ikut pembinaan di gereja, yang kita yakin bahwa tidak ada yang sia-sia berlalu waktu kalau kita mencari Tuhan, itu akan otomatis dengan keluar sendirinya. Misalnya ketika saya diminta untuk sharing tentang bagaimana kamu bisa melewati, saya waktu itu diminta untuk menceritakan bagaimana saya bisa lulus kuliah dengan cepat pada saat itu. Diminta oleh kampus, lalu kemudian apa yang pertama yang saya ceritakan, saya nggak atur-atur gitu. Yang pertama kali saya ceritakan, ini adalah berkat Tuhan. Artinya, karena Tuhan saja, saya nggak tahu saya bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi karena Tuhan saja, maka saya bisa. Gitu. Kemudian disimpulkan oleh si dosennya, baik, ternyata Ibu Tio menceritakan bahwa pertama kali adalah mendoakan. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ada adik kelas cerita, Kak, keren kak katanya. Ya memang harus nama Tuhan yang pertama disebut gitu. Karena kita tahu, karena kita mengalaminya. Nah itu otomatis, jadi nggak ada excuse. Artinya kita sibuk kerja atau tidak. Apakah Paulus pengangguran? Ya kan nggak juga gitu. Karena konteksnya dulu dengan sekarang mungkin agak berbeda. Dulu belum ada IT misalnya, segala macamnya gitu beda. Jadi tapi mandatnya yang sama. Mandat yang diberikan Tuhan itu sama pada semua orang bekerja, tidak bekerja, yang sibuk, yang tidak sibuk. Dia carilah dahulu kerajaan Tuhan, ya kan? Itu yang pertama yang Tuhan. Maka semuanya itu akan mengalir dan menceritakan itu dan menginjili itu atau PI itu nggak bisa dibuat-buat, gitu. Jadi itu yang lahir dari hati, yang lahir dari sukacita bersama Tuhan. Itu menurut saya gitu ya, Bang atau Kak ya. Itu. Makasih Kak Tio. Jadi saya pikir nggak perlu tambahkan ya. Yang kita perhatikan di sini bahwa hidup ini kan semuanya milik Tuhan, tentang Tuhan. Jadi apapun aktivitas kita sebenarnya sarana di mana kita mendemonstrasikan Tuhan yang kita kenal dan kita percayai gitu. Nah, letaknya berapi-api tadi Kak Tio sudah ceritakan ya. Jadi itu bicara masalah bagaimana Tuhan yang hadir nyata. Bukan hanya hadir dalam pengetahuan kita atau pengalaman kita di masa lalu. Ya karena kecenderungan hidup kita ini adalah manusia yang malas sebenarnya. Ya naturnya begitu. Tapi perhatikan, makanya Rasul Paulus kan katakan kan, bahwa aku bekerja keras, lebih keras daripada mereka yang lain. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah di dalam aku. Di dalam Kolose pasal 1 itu juga dikatakan itu
ketika kami memberitakan Injil, ketika kami mengingatkan orang, menasihati orang dengan segala tenaga, dengan segala upaya, dengan segala strategi, lalu ditutup, dikatakan itu bukan sesuai dengan kasih karunia Allah yang bekerja. Apa yang kita perhatikan, Paulus berkobar-kobar bukan karena memang pada dasarnya Paulus itu berkobar-kobar adanya gitu, enggak gitu. Tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup Paulus. Dan ini menjadi kabar baiknya bagi kita, kalau kita menikmati dan mengalami Allahnya Paulus yang berkobar-kobar, maka harusnya juga kita berkobar-kobar. Benar nggak, Julie? Ya, jadi kalau kita tidak berkobar-kobar, tidak bersemangat, nah kita perlu koreksi. Di mana talinya putus? Mungkin ada kabelnya, tapi nggak ada arusnya. Talinya ada, mungkin secara status kita sudah anak Tuhan, kita sudah pelayan, kita sudah tahu firman Tuhan. Tetapi ada nggak pengalaman kita dengan roh yang terus memberikan semangat? Ingat nggak apa yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 1 itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa kuncinya di sana adalah kehadiran Roh Kudus yang kita alami dari waktu ke waktu. Jadi bukan secara mekanis otomatis terjadi, tapi pengalaman dari waktu ke waktu. Dan itulah yang kita rindukan. Makanya saya dan kita semua, janganlah menggantikan hubunganmu dengan Tuhan dengan pengalamanmu di masa lalu dengan Tuhan, atau dengan pemberian-pemberian Tuhan. Janganlah menggantikan hubunganmu dengan Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu. Apakah kamu sebagai pemimpin orang nomor 1 di tempat kamu bekerja? Apakah kamu sebagai orang ibu rumah tangga? Apakah kamu adalah orang yang begitu dianggap penting dimanapun gitu? Layakkah menggantikan Tuhan dengan semuanya itu? Harusnya tidak. Tetapi nyatanya ya bisa terjadi sebaliknya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita akan hal itu. Ya, sehingga Paulus dan segala apa yang dicapainya itu bukan itu segala-galanya baginya. Tapi melalui itu semua, segala-galanya adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Banyak kekhawatiran kita juga sering sekali dipenuhi, menguasai hidup kita karena kita tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar menguasai segala realita itu. Jadi apakah nyaman atau tidak nyaman, terancam hidupnya, apapun sumber terancamnya, kita menjadi takut karena kita menjadi orang yang sebenarnya melihat Tuhan lebih kecil daripada pergumulan-pergumulan itu, atau lebih penting menyita perhatian kita dari kenyataan-kenyataan itu. Oke, Julie. Iya, mungkin ini nambahin kali ya Pak, bukan nambahin sih, lebih ke curhat kali ya. Kalau untuk ini terutama mungkin di alumni-alumni yang mungkin udah 3 tahun atau 5 tahun ke atas biasanya yang mengalami sudah banyak tugas dan tanggung jawab pribadi. Cuma pada akhirnya kita jadi kayak melihat bahwa ya kayak yang disampaikan Pak Eli tadi, ketika kita tidak bisa melayani, jangan sampai kita jadi menyalahkan tanggung jawab yang diberikan ke kita gitu. Karena pada akhirnya tanggung jawab yang Tuhan berikan ke kita pun itu sebenarnya alat yang dipakai Tuhan untuk kita bisa memberitakan Injilnya Dia gitu, memberitakan keberadaannya Dia. Sama seperti si Paulus tadi kan. Paulus tadi dimanapun dia berada, akhirnya Tuhan hadir di situ dan orang-orang melihat karya Tuhan di situ. Berarti setiap tanggung jawab yang dikasih ke kita pun, ya itu sebenarnya alat kita juga untuk menyatakan Allah itu hadir. Jadi ketika sudah muncul pertanyaan bahwa kenapa ya keinginan melayaniku semakin melemah, kenapa ya aku kayaknya lebih berfokus kepada tanggung jawab pekerjaanku, ya memang kayak yang dibilang Pak Eli tadi, kembali dipertanyakan, jangan-jangan
kita udah lepas dari pohonnya itu gitu, kita udah ranting yang putus, sehingga kita nggak bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan gitu sih. Mungkin itu ya Pak. Makasih Juli. Pak. Ya. Mungkin. Jadi begitu ya. Jadi kalau bicara masalah pekerjaan, kalau kita melihat ya, Paulus juga kan memberikan contoh tadi kan. Bagaimana dia memberitakan Injil kepada Priscilla dan Aquila, yang teman-teman seprofesi pembuat tenda. Ingat nggak itu kisah itu? Jadi mau dikatakan lini profesi manapun, Paulus itu menggunakan sebagai sarana pemberitaan Injil. Nah makanya kita juga teman-teman ya, menghadirkan Tuhan atau menghadirkan Injil itu tidak hanya di dalam persekutuan kita seperti ini, tetapi justru kita bisa melihat adalah di marketplace ya, atau di workplace di mana kita melayani, kita bekerja sehari-harinya gitu. Karena dunia itu dikatakan tadi Kak Tio kan, kita diberikan mandat itu, mandat budaya itu, dan mandat budaya itu dalam arti seluas-luasnya gitu. Jadi kalau kami orang-orang yang menyerahkan diri sepenuh waktu sebagai staf atau sebagai pendeta, itu hanya sebagian kecil kami sentuh. Ya mungkin di perkantas kami lebih luas lah, karena bisa melayaninya kalian gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang jadi pendeta di gereja itu kecil sekali, karena dia sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan di jemaatnya. Tetapi teman-teman yang bekerja di dunia swasta, di dunia keluarga, di dunia pemerintahan, di dunia usaha, itu ketemu dengan ini, ketemu dengan orang gitu. Nah perhatikan kalau membandingkannya bait Allah dengan altar di luar bait Allah, itu bangsa-bangsa itu nggak bisa masuk kan ke bait Allah kan, nggak bisa. Tetapi pelataran, bukan altar, pelataran itu di mana bangsa-bangsa datang ya untuk berkunjung, untuk datang ke situ, dan di situ banyak heterogenitas orang masyarakat yang ada di situ. Nah kalau membaca sebuah buku yang ditulis oleh Christopher Wright tentang misi Allah, dikatakan bahwa di dalam dunia ini ladang Allah yang paling luas itu adalah dunia kerja ya. Sekarang bagaimana kita mendesain dunia di mana kita bekerja, di mana kita berkarya adalah ladang kita ya. Tidak semua jadi rasul seperti Paulus, tidak semua jadi staf seperti saya ya. Kalau mau jadi staf boleh juga sih. Tidak semua jadi pendeta, enggak semua gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika kita sudah mengenal dan dipanggil oleh Tuhan yang sama, kita harus mengerjakan itu dalam konteks kita masing-masing. Jadi itu. Jadi jangan kita membeda-bedakan gitu. Ya misi itu bukan bicara masalah penugasan di satu tempat. Ya tapi dimanapun. Ya kalau kita mengartikan amanat agung di Matius 28 itu dikatakan kemana saja kamu pergi. Ya. Artinya kemana saja kamu pergi, ya mau ke kantor kah, mau ke warung kah, mau ke ke tempat-tempat hiburan kah, ke pantai kah, mau ke gunung, mau ke desa, mau ke kota, kemana saja kamu pergi, ya jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi penugasan itu bukan penugasan jabatan kerohanian, tapi penugasan jabatan esensi hidup sebagai murid yang mengenal Tuhan dan mempertuhankan Kristus di dalam seluruh hidup kita. Oke. Yang menginspirasi Rasul Paulus, kalau di dalam Rasul Paulus di Roma 1 itu ya, Roma 1 ayat 14, 15, 16, 17 itu tadi menekankan rasa berutang itu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti ya, hutang Injil itu adalah hutang yang harus kita pertanggungjawabkan melalui semua apa yang kita kerjakan gitu. Makanya Rasul Paulus bicara, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ya. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Makasih Bang Togi. Jadi karena hutang, ya kita berhutang. Seberapa besar hutang kita itu?
seberapa sebesar harga diri pengorbanan Kristus. Jadi itu yang tidak pernah membuat kita berhenti sampai akhir hidup kita. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi itu dikatakan kalau aku hidup, itu aku hidup memberi buah. Oke. Ya, karena sudah jam 9, jadi mungkin jadi kita akan ditutup oleh Pak Eli, tapi mungkin saya coba ambil kesimpulan dari firman dan juga diskusi kita tadi tentang Paulus. Yang pertama adalah tentang panggilan Paulus gitu. Di situ kita bisa melihat bahwa yang bukan kemananya yang penting, tetapi siapa yang memanggil gitu. Jadi bukan kemananya kita ditempatkan untuk bekerja atau di bagian mana kita bekerja, tetapi siapa yang memanggil kita bekerja di situ, siapa yang memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah di mana Paulus hadir menjadi satu dampak. Ada perubahan yang berarti di tempat tersebut, dan itu menunjukkan adanya Allah hadir di tempat tersebut. Dan yang ketiga adalah jangan menggantikan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Karena kembali lagi, tanggung jawab itu pun adalah pemberian daripada Tuhan sebenarnya. Dan yang keempat adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Tobi tadi, bahwa ingatlah bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita berhutang, gitu ya. Jadi masih belum lunas. Jadi kita masih ada pertanyaan, apakah nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita masih ada hutang atau tidak. Demikian, saya kembalikan ke Pak Eli Yunus untuk menutup GCLC kita malam ini. Iya, teman-teman, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pertemuan kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu bagi kami. Ketika kembali kami belajar satu hal penting tentang Tuhan, tentang panggilan Tuhan melalui seorang tokoh di dalam sejarah kehidupan iman kami, di dalam kehidupan dunia ini, yaitu seorang Rasul Paulus. Tuhan, kami ingat hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan Paulus, Engkau buat terjadi. Dan ketika dia tunduk kepada penyerahan dirinya, dalam penyerahan dirinya kepadamu, maka kami menyaksikan bagaimana karya Paulus begitu luas, memberikan dampak bukan hanya di zaman itu, tetapi sampai kepada zaman kami, bahkan sampai kesudahan zaman nanti. Bapa di surga, kami berdoa, kami adalah manusia-manusia yang telah Engkau selamatkan. Manusia-manusia yang hidup di dalam masa zaman itu. Sebagaimana Tuhan telah memanggil Paulus, Tuhan Engkau memanggil kami juga untuk boleh terus menikmati hak istimewa kami mengenal Engkau, mengalami kuasa-Mu, merasakan kehadiran-Mu di dalam seluruh realita kehidupan kami, dan juga menunaikan tugas kami menjadi berkat bagi dunia yang ada di sekitar kami. Kami berdoa malam hari ini kiranya Tuhan yang akan memberikan kami sukacita dari bagian demi bagian dari yang sudah kami dengar, sehingga menolong kami untuk melihat di hari-hari hidup kami ke depan yang kami tidak tahu berapa lama lagi kami masih hidup di dalam dunia yang sementara ini. Kiranya kami puas dengan kehadiran dan perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kami puas akan sebuah tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan, karena kami telah menyelesaikannya melalui siapapun, apakah melalui keluarga kami, melalui teman-teman kami di dunia kerja, melalui teman-teman kami di masyarakat, melalui gereja kami, atau melalui teman-teman yang tidak seiman dengan kami, atau melalui apa saja. Tuhan, tolonglah kami. Kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang pada dasarnya tidak setia seperti Paulus juga. Tetapi kesetiaan Paulus dan kesetiaan kami ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan.
Oleh karena itu tolong kami untuk terus berjuang, meraih Engkau di dalam seluruh realita kehidupan kami. Kegagalan demi kegagalan yang sedang mengganggu kehidupan kami saat ini, kiranya kami melihat realita Tuhan yang mengampuni, yang memulihkan dan mendorong kami kembali. Ketika ada dosa yang masih berkanjang, membuat hidup kami berkanjang di dalamnya, kiranya kami juga belajar seperti Paulus, bagaimana kami membuka diri di hadapan Tuhan dan membuka diri untuk dipertimbangkan oleh banyak orang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, itulah kesempatan yang baik bagi kami. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan, kalau ada pergumulan, kiranya kami tidak langsung melihat itu sebagai sebuah hukuman, tetapi ini menjadi sebuah kesempatan menguji iman kami, melihat realita apa yang sedang terjadi. Apakah ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dari hidup kami? Apakah kami sedang memberhalakan Engkau dengan pemberian-pemberian-Mu kepada kami? Apakah kami sedang memberhalakan Engkau dengan pemberian-Mu orang-orang yang kami kasihi, anggota-anggota keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, dan saudara-saudara kami? Tuhan, Engkau tidak pernah berkenan akan hal itu untuk menggantikan satu pribadi yang penting dan mutlak itu, yaitu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kiranya malam hari ini kami boleh belajar dari Paulus, memiliki satu ketetapan hati untuk semakin dalam, semakin mengenal Engkau, dan semakin dalam, semakin sungguh-sungguh setia sampai akhir membagi Injil itu, membawa orang kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh alumni yang ikut malam hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, mungkin sedang sakit, bukan hanya sakit biasa, mungkin sakit COVID. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Karena kami tahu kesembuhan pun datang daripada Tuhan. Jangan iman mereka dikalahkan oleh kondisi tubuh yang lemah, tetapi biarlah itu mereka lawan dengan kehadiran Tuhan di sisi mereka, dengan secara ajaib mereka nikmati. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.